Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan review dan memperkenalkan produk dari Mulat, yaitu sprayer untuk penyemprotan hama ya. Untuk yang tipe ini MLR SGL D16 GT ya, 16 liter. Dan ini yang tipe 2-in-1. 2-in-1 itu dia bisa pakai manual ya, seperti yang di sini. Bisa juga yang pakai elektriknya. Jadi dua fungsi nih Kak. Untuk kalian yang penggunaannya cukup lama ya, intens di sawahnya ya, dari pagi mungkin sampai siang, ataupun penggunaannya emang jauh dari sumber listrik. Yang 2-in-1 ini lebih aman karena kalau misalkan baterainya habis, kalian bisa pakai manualnya. Jadi bisa pakai manual dan juga bisa pakai baterai. Untuk kemasannya seperti ini ya. Untuk spesifikasi di sini kalian bisa lihat sendiri, kapasitas di 16 liter, baterai 12 volt 8 ampere. Untuk pompanya DC 90 PSI. Untuk beratnya 5,8 kilo aja. Dimensinya 357 kali 188 dan dikali 472 ya. Untuk dimensinya sendiri. Nah, ini high power ya. Di sini juga untuk ketebalannya 3 mili ya, cukup tebal. Dan kita langsung aja lihat isi di dalamnya. Oke, jadi ini yang didapatkan di paketan sprayer yang 2-in-1 ini. Pertama kita dapat manual booknya nih ya, untuk apa aja cara penggunaannya. Di sini ya, kalian bisa lihat langsung cara perakitannya dan jenis pompa yang digunakan. Lalu kita dapat saringan ya. Ini nanti posisinya di bagian tutupnya pas masuk dari pompanya sini ya. Ini kita tinggal pasang sini, lalu airnya masuk sini ya. Jadi disaring dulu ya, biar tidak nanti mampet di bagian pompa DC-nya. Seperti ini, lalu kita tinggal tutup aja bagian tutupnya agar tidak benda asing masuk ke dalam juga. Oke, seperti itu. Dan di sini untuk pompa manualnya ya, pompa manualnya seperti ini. Nanti bisa seperti ini ya cara penggunaannya. Bisa naik turun kayak gini. Nanti kita pasang. Dan ini tongkat handle-nya. Sudah disertakan baterai 12 volt 1,1 ampere ya. Chargernya maksudnya ya. Dan untuk baterainya sendiri 12 volt 8 ampere. Lalu di sini ada talinya, nanti kita rakit juga. Sprayernya kita dapat cukup banyak nih kayak. Saya itu di sini ada handle untuk tuas tadi. Nanti kita tinggal pasang di sini aja agar handle-nya lebih pas ya di tangan. Lalu di sini untuk dudukan, untuk di handle-nya, penjepitnya juga. Nanti kita rakit. Nozzle-nya kita dapat 1, 2, 3, 4 nozzle yang bisa kita dapatkan. Sisanya ini untuk seal-seal ketika dipasangkan ke gunnya. Nah, sini gunnya seperti ini. Kita bisa pencet, bisa kunci juga biar nyala terus. Stick extensionnya dan juga selangnya. Selangnya ini 1 meteran, bisa sampai 2 meter kalau pakai sticknya. Oke, untuk keseluruhannya yang didapat seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat video ini untuk tahu cara perakitannya. Untuk alatnya seperti ini ya. Di bagian sini ada indikator baterai. Ketika kita nyalakan, dia akan kelihatan. Kalau hijau berarti dia posisinya penuh ya. Lalu di sini juga kita bisa atur tingkat kecepatannya. Untuk yang ini untuk nyala terus langsung ya, langsung di speed tinggi. Tapi di bagian sini ada putaran yang bisa kita atur dari pelan. Nah ya, kedengeran ya suaranya. Dan off ya. Dan di bagian sini ada lubang untuk chargernya. Untuk pengacasan kurang lebih di 7-8 jaman. Tergantung kapasitas baterai juga. Kalau posisi kita ngecasnya di 50% akan lebih cepat lagi.
Ya, nanti di indikator chargernya juga ada kelihatan warna hijau ketika udah penuh, merah ketika masih mengecas ya, seperti itu. Lalu untuk di bagian belakang sini ada warna kuning. Kalau kalian lihat di sini ada rongga-rongga ya. Tuh, di sini ada rongga-rongganya. Nah, ini berfungsi ketika kita dipakai digendong ya, pasti kan nempel ke punggung. Nah, di sini angin itu masih bisa masuk, udara juga masih bisa masuk ke sela-sela pinggir agar tubuh punggung kita itu tidak keringetan, tidak panas juga ya. Jadi lebih adem ketika dipakai lama-lama. Jadi ini memikirkan banget ya untuk kenyamanan kita menggunakan ya. Seperti ini. Lalu tinggal kita pasang gendongannya di bagian sini dan dicantolkan di bagian sini. Oke, seperti ini, dan kita akan lanjutkan untuk cara perakitannya. Nah, untuk perakitan ini lebih ke yang manualnya ya. Kita lanjut aja untuk perakitannya di tempat praktek. Kita langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi kita akan langsung rakit aja di sini dan kita tes hasilnya seperti apa. Oke, untuk manualnya kita tinggal pasang di sini aja. Lalu kita kencangkan. Lalu kita pasang bagian handle ya, masuk. Lalu di bagian sini kita buka untuk memasang klip ya, biar dia tidak geser-geser. Nah, klipnya dia akan masuk ke sini ya, ke salah satu lubang sini, dua ya, tinggal masuk sini aja, kita kunci biar dia tidak lepas. Nah, sudah kunci nih, nggak lepas lagi, tinggal kita tutup lagi. Setelah itu kita pasang tuasnya. Ini akan jadi masuk sini ya. Setelah itu kita pasang ringnya ya. Dan penguncinya. Sudah, tinggal dipompa ya. Oke, ini sudah selesai. Kita tambahkan, oh ini bisa dipasang di sini juga ya untuk handle. Jadi kita tinggal lepas aja tadi yang ini seperti pengunci, bisa dipasang di sini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, terus di sini biar tidak geser-geser ya. Lalu kita tinggal rakit di bagian output. Selang kalau mau yang manual tinggal masuk sini, lalu kita kencangkan. Nah, kita pakai manual dulu, setelah itu kita ganti yang otomatisnya, yang pakai mesinnya ya. Pasang seperti ini. Di sini jangan lupa kita tambahkan O-ring. Lalu kencangkan, dan untuk outputnya kita tinggal pilih aja ya dari keempat nozzle ini. Dan ini untuk sisanya kita simpan. Dan di bagian sini yang bulat, ini kita pasangkan untuk pengatur kecepatannya. Nah, kita pasang yang ini dulu. Nah, di sini jangan lupa kita kasih O-ring juga. Lalu kita kencangkan lagi, pasang tali gendongan ya. Ini posisinya kita seperti ini. Bagian bawah ini nyangkut, tarik aja.
Ini seperti kita pasang tali tas aja. Masuk dari atas, keluar, masuk dari depan paling bawah. Nah, nanti kita bisa atur posisi tinggi rendahnya. Ini sama. Tinggal kita isi air. Oke, sudah terisi air, kita coba ya. Pertama dari yang manual dulu. Nah, untuk posisi pompa seperti ini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini untuk manual ya. Nah, kita coba nozzle yang lain karena ini terlalu lebar ya. Nah, ini seperti ini ya untuk yang gepengnya. Ya, walaupun pompanya udah dilepas masih bisa nyemprot ya. Jadi di dalamnya itu masih nyimpan tekanan. Tuh. Seperti ini hasilnya. Oke, kita beralih ke yang DC-nya sekarang ya. Pertama kita lepaskan dulu. Setelah itu kita tutup ya. Di sini ada tutupnya juga. Nah, di bagian pompa masih ada tekanan. Nanti keluar air. Nah, jika manualnya tidak dipakai, kita tutup aja. Nah, untuk yang DC-nya, nah ini juga tetap kita perhatikan karena air pasti keluar. Di sini kita ada belahannya. Jadi air itu bakal menetesnya ke bagian depan sini. Kita lepas bagian tutup depan. Kalau masih baru ini ada tutupnya ya. Di bagian sini. Ini juga bisa kita tutup juga, ada dapat tutupnya juga kalau sudah tidak dipakai. Takutnya ada binatang ataupun serangga masuk ya. Ini tinggal kita masukkan saja. Kita on. Oke, ini otomatis ya. Untuk pompanya otomatis. Nah, kalian lihat untuk tekanannya dari yang DC ini lebih kencang ya. Hasilnya pun dia lebih bertenaga. Dia lebarnya lebih kuat, lebih halus juga untuk hasilnya. Ini juga masih bisa kita panjangkan untuk gagangnya ya. Tinggal kita kencangkan lagi kalau sudah. Seperti ini. Untuk daerah-daerah yang agak jauh, agak tinggi, ini masih bisa banget. Kita pakai nozzle yang lainnya. Yang ini ya tadi ya. Tadi di manual terasa kurang keluar. Kita coba yang pakai DC-nya. Kita tes hasilnya. Wah, lebih halus ya. Lebih halus dan lebih berkabut ya. Ini hasil yang lebar. Kita tes yang lainnya.
Semuanya kita akan coba hasilnya agar kalian bisa tahu ya. Kita tes yang ini double. Untuk hasil kurang lebih hampir sama dengan yang ini ya. Cuma ini lebih lebar karena double ya. Ke depan dia masih ada semprotannya. Kita coba yang lainnya. Ini ke depan lurus ya. Oh, ini bisa di adjust. Bisa melebar seperti ini. Ini lebih cocok untuk posisi yang atas ya. Jadi kalau ke atas dia bisa lebih terjangkau ya. Bisa juga diluruskan. Tinggal kita kendorkan saja. Jadi seperti menyemprot ya. Sangat jauh. Kita coba variabel speednya seperti apa. Nah, ini pelannya seperti ini. Kencang. Nah, ini pelannya seperti ini. Bisa kita atur ataupun bisa pakai saklar langsung nyala. Ya. Oke, jadi seperti itu untuk hasilnya ya. Oke, mungkin di situ aja untuk pengetesannya. Kita kembali ke studio. Oke, jadi udah lihat ya untuk hasilnya seperti apa ya. Ini cocok banget untuk menyiram, apalagi nozzle-nya macem-macem. Dan juga kita bisa menggunakan dua opsi untuk penggunaan, dari penyiraman manual dan juga untuk penyiraman menggunakan motor DC ya, pakai baterai. Jadi untuk jangka panjang penggunaannya lebih enak ya. Kita bisa pilih ketika baterainya habis, masih bisa dilanjutkan menggunakan cara manualnya. Dan manualnya pun tidak terlalu repot ya, karena cuma satu kali pompa aja dia hasilnya juga udah cukup kencang ya, hampir sama dengan yang pakai pompanya. Dan sekian aja untuk video dari saya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.